Terima kasih sudah klik video ini. Di balik pagar besi tinggi dan taman yang selalu rapi, berdiri sebuah rumah megah berarsitektur Eropa. Dari luar, kehidupan di dalamnya tampak sempurna, tenang, mewah, tanpa celah. Namun siapa sangka, di balik jendela kaca besar di lantai 2, ada seorang wanita yang sedang belajar bertahan dalam sunyi dan luka. Yesi, 38 tahun, cantik, kaya raya, dan pernah begitu bahagia. Tapi sejak 4 bulan lalu hidupnya berubah selamanya. Kecelakaan tragis saat perjalanan pulang dari liburan keluarga merenggut segalanya. Suami tercinta dan anak satu-satunya, Tania, meninggal dunia di tempat. Sementara Yesi selamat, namun tidak utuh. Tulang kakinya patah, tubuhnya luka-luka dan jiwanya hancur. Kini ia masih menjalani perawatan intensif di rumah, duduk di atas kursi roda dengan mobilitas yang sangat terbatas. Hari-harinya diisi dengan kesunyian dan ingatan. Ingatan foto keluarga di meja samping tempat tidur, mainan anaknya yang masih tertata di sudut ruang tamu, dan pakaian suaminya yang masih tergantung di lemari. Semua menjadi saksi bisu dari kehilangan yang terlalu besar untuk dijelaskan. Yesi tak memiliki keluarga dekat, orang tuanya sudah tiada, saudara jauh hanya datang sesekali. Satu-satunya orang yang masih menemaninya adalah Mbak Rini, asisten rumah tangga yang setia merawatnya setiap pagi hingga sore. Tapi saat malam datang, Yesi kembali sendiri, ditemani rasa sakit dan sepi yang menggantung di setiap dinding rumah. Di dalam hati yang terluka, Yesi tak lagi mengenali dirinya sendiri. Hidup yang dulu penuh rencana kini seakan kehilangan arah. Namun di balik semua kehancuran itu, ada secercah cahaya kecil yang perlahan tumbuh. Entah itu harapan, atau sekedar keinginan untuk kembali berdiri secara harfiah maupun batiniah. Sudah hampir seminggu, Yesi memperhatikan bagaimana Rini terlihat semakin kewalahan. Perempuan parubaya itu harus membersihkan rumah, menyiapkan makanan, sekaligus membantu Yesi berpindah dari kamar ke ruang tengah, dari kursi roda ke tempat tidur, dan sebaliknya. Meskipun tak pernah mengeluh, Yesi tahu beban Rini tak ringan. Suatu sore di tengah suasana yang mendung dan dingin, Yesi memanggil Rini yang sedang menyapu di teras. "Rin," suara Yesi lirih tapi cukup tegas. "Aku pikir kamu perlu bantuan. Aku juga gak enak lihat kamu sendiri repot terus." Rini menoleh, tersenyum kecil. "Gak apa-apa Bu, saya ikhlas. Tapi kalau Ibu memang butuh teman lebih banyak di rumah, saya coba pikirkan ya." Dan Rini pun menepati janjinya. Dalam beberapa hari ia sibuk menghubungi saudara-saudaranya, mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu Yesi, terutama yang bisa tinggal di rumah agar Yesi tidak terlalu sering sendiri di malam hari. Lalu pada hari Jumat yang sejuk, datanglah seorang pemuda ke rumah besar itu. Ia membawa tas ransel besar di punggungnya, mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam. Wajahnya bersih, rautnya tenang, sopan tapi sedikit gugup. Namanya Ahmad, keponakan Rini dari desa di Jawa Tengah. Baru berusia 24 tahun, lulusan SMK, belum lama ini merantau ke kota untuk mencari kerja. Yesi memandangi pemuda itu dari kursi rodanya, dari balik meja ruang tamu, wajahnya datar. Namun ada sorot penasaran di matanya. "Kamu Ahmad ya?" tanya Yesi pelan. "Iya Bu," jawab Ahmad sambil menundukkan kepala. "Tante Rini cerita sedikit, saya siap bantu semampu saya Bu. Tugas saya apa aja Bu?" Yesi menarik nafas sebentar, lalu tersenyum kecil. "Tugasmu sederhana, ngurus aku aja. Bantu aku kalau aku butuh pindah tempat, bantu ambil barang, temani ngobrol kalau aku kesepian. Sisanya kalau kamu santai dan mau bantu Rini juga silahkan, tapi nggak wajib." Ahmad mengangguk cepat. "Insya Allah, siap Bu. Saya belajar pelan-pelan." Sudah hampir seminggu sejak Ahmad tinggal di rumah besar itu. Sejak hari pertama, Yesi bisa merasakan satu hal. Pemuda itu berbeda. Ia mungkin hanya lulusan SMK dan datang dari desa, tapi sikapnya tulus, tangannya cekatan, dan yang paling penting, hatinya terasa hangat. Setiap pagi sebelum Yesi terbangun, Ahmad sudah lebih dulu bangun. Ia menyiapkan air hangat untuk cuci muka, mengecek jadwal obat, dan bahkan melipat selimut Yesi dengan rapi. Rini sampai beberapa kali tertawa kecil melihatnya. "Begitu semangat. Gak salah saya rekomendasiin kamu," kata Rini sambil menyuapinya makan siang suatu hari. Ahmad juga punya satu kebiasaan kecil yang membuat Yesi diam-diam tersenyum. Sering ajak bicara, kadang tentang hal-hal yang sangat sederhana, bahkan remeh. Tapi justru dari sanalah Yesi merasa hidupnya pelan-pelan berwarna kembali. "Saya heran Bu," kata Ahmad suatu sore saat mereka duduk di teras menghadap taman. "Kenapa bunga mawar itu makin sering dipangkas, malah makin banyak bunganya?" Yesi menoleh pelan, tersenyum kecil. "Mungkin karena dia tahu hidup itu soal tumbuh setelah kehilangan," jawab Yesi. Ahmad menatapnya sejenak, terdiam, lalu mengangguk. "Iya juga ya, sama kayak manusia Bu," jawab Ahmad.
Obrolan mereka kadang tentang bunga, kadang tentang makanan kampung, kadang tentang masa kecil Ahmad yang penuh cerita lucu dan kesederhanaan. Ahmad tak pernah mengungkit masa lalu Yesi, kecuali Yesi sendiri yang bercerita. Dan saat itu terjadi, ia mendengarkan tanpa menyela, hanya diam dan hadir, dan kadang itu lebih dari cukup. Yesi tak pernah menyangka bahwa dalam kesakitannya, ia bisa merasa nyaman bersama seseorang yang begitu jauh dari dunia lamanya. Malam-malam yang dulu sunyi, kini diisi oleh obrolan ringan, tawa kecil dan secangkir teh yang disiapkan Ahmad dengan penuh perhatian. Di dalam hatinya yang masih luka, mulai tumbuh sebuah ruang kecil, tempat di mana kesedihan tak lagi sepenuhnya berkuasa. Tempat di mana kehadiran seseorang sekadar untuk mendengar dan menemani bisa mengubah sunyi menjadi sesuatu yang bisa ditanggung. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Suasana rumah yang dulunya sepi dan dingin kini dipenuhi dengan tawa kecil dan canda ringan. Yesi yang dulunya hanya menatap langit-langit kamar sambil menangis dalam diam, kini mulai kembali tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat, tulus lahir dari hati yang perlahan sembuh. Ahmad adalah bagian besar dari perubahan itu. Setiap hari ia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Ia tahu kapan Yesi butuh ditemani, kapan ia ingin menyendiri, dan bagaimana membuat suasana menjadi ringan saat pikiran Yesi mulai murung. Kadang dengan cerita lucu masa kecilnya, kadang hanya dengan duduk di samping Yesi sambil menonton televisi bersama. Hubungan mereka tetap dalam batas yang sopan, tapi hangat seperti dua manusia yang saling menjaga satu sama lain tanpa banyak kata. Lalu tibalah hari itu, tepat sebulan sejak Ahmad pertama kali datang. Pagi itu setelah sarapan, Yesi memanggil Ahmad ke ruang kerja. Di tangannya sudah ada sebuah amplop putih tebal yang ia genggam erat. "Matt," katanya pelan sambil tersenyum, "ini untuk kamu, gaji pertama kamu." Ahmad menunduk, menerima amplop itu dengan kedua tangan. "Makasih Bu, saya nggak enak. Selama ini Ibu udah baik banget." "Tolong kamu buka dulu," potong Yesi lembut. Dengan ragu-ragu, Ahmad membuka amplop itu dan mulai menghitung isinya. Begitu jumlahnya mulai terlihat jelas, wajahnya langsung berubah. Tangannya sedikit gemetar, matanya melebar, tak percaya. "Bu, ini 5 juta." Suaranya nyaris berbisik, seperti tak percaya apa yang dilihatnya nyata. Yesi mengangguk. "Aku tahu kamu gak pernah minta apa-apa, tapi ini bukan cuma karena kamu kerja bantu aku. Ini karena kamu udah bantu aku berdiri lagi, meski aku masih duduk di kursi roda." Ahmad menunduk, hatinya berdesir, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena kata-kata itu. "Aku pikir hidupku udah selesai," lanjut Yesi lirih. "Tiap hari aku ngerasa sendiri, hampa, tapi sejak kamu datang, entah kenapa aku merasa ada harapan lagi. Bukan hanya karena kamu bantu fisik aku, tapi karena kamu hadir tulus, dan aku benar-benar bersyukur." Ahmad terdiam, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena ia baru saja menyadari satu hal penting, bahwa kadang yang bisa kita berikan bukan hal besar, cukup menjadi manusia yang benar-benar hadir untuk orang lain. Yesi berkata, "Saya yang harusnya berterima kasih. Saya nggak punya apa-apa, tapi di sini saya merasa berarti." Waktu terus berjalan, dan Yesi semakin terbiasa dengan kehadiran Ahmad di rumahnya. Sesuatu yang dulu terasa canggung kini justru menjadi hal yang paling ia tunggu setiap hari. Suara pintu kamar diketuk pelan, obrolan ringan di sore hari, hingga tawa kecil saat mereka menonton acara TV yang sama sekali tidak penting. Perasaan yang dulu Yesi pikir hanya sekadar nyaman, kini mulai berubah diam-diam tanpa ia sadari. Hatinya mulai terisi oleh sosok Ahmad, lelaki sederhana yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu menenangkan. Ia mulai terbiasa memperhatikan detail kecil, cara Ahmad menyeduh teh dengan takaran yang pas, caranya membenahi selimut Yesi dengan rapi, dan senyum malu-malu Ahmad saat dipuji. Semua itu perlahan membuat hati Yesi bergetar dengan cara yang berbeda. Hingga suatu hari, kejadian itu pun datang. Hari itu Rini tidak masuk. Ia mengabari Paji bahwa anaknya demam tinggi dan harus dibawa ke puskesmas. Yesi tentu memaklumi, tapi dalam hati ia sedikit gugup, sebab biasanya saat malam dan tubuhnya mulai lelah, Rini yang membantu memindahkannya dari kursi roda ke tempat tidur. Sore menjelang malam, Yesi merasa tubuhnya mulai pegal. Ia menatap jam dinding lalu memanggil Ahmad yang sedang merapikan dapur. "Matt, kamu bisa bantu aku pindah ke tempat tidur nggak?" tanyanya pelan. Ahmad menoleh, sedikit terkejut. "Iya Bu, bisa. Maaf saya takut salah." Yesi potongnya, tersenyum. "Panggil aku Yesi saja. Malam ini nggak usah terlalu formal." Ahmad menunduk, wajahnya memerah. "Baik Mbak Yesi."
Dengan hati-hati Ahmad mendekat, jongkok di samping kursi roda lalu menatap Yesi, meminta persetujuan dengan mata. "Siap ya, pelan-pelan aja," katanya lirih dengan gerakan penuh perhatian. Tangan Ahmad merangkul punggung Yesi, sementara tangan lainnya menopang lututnya yang masih dalam masa pemulihan. Yesi yang biasanya canggung jika terlalu dekat dengan seseorang, justru merasa tenang dan hangat saat tubuhnya terangkat perlahan. Keduanya saling menatap, hanya sejenak. Tapi dalam geliat, ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian, lebih dari sekedar rasa nyaman. Sebuah detak yang tak bisa dijelaskan namun terasa begitu nyata. Yesi sadar, tubuhnya bukan satu-satunya yang sedang dipindahkan. Hatinya pun perlahan-lahan ikut berpindah, menepi pada kehadiran Ahmad. Saat ia sudah berbaring di tempat tidur, Ahmad membenarkan bantalnya dan menarik selimut hingga ke dada. Mereka masih dalam diam, tak ada yang bicara, tapi tatapan itu, canggung namun hangat, tertinggal di antara mereka. Yesi akhirnya berkata, suaranya nyaris berbisik, "Kalau saya pernah salah sikap, maaf ya, saya cuma pengen selalu bikin Mbak tenang." Yesi menatapnya, matanya lembut. "Kamu gak salah Ahmad, kamu justru bikin aku merasa hidup lagi." Ketika Ahmad akan pamit, Yesi memanggil, "Kenapa tidak di sini dulu? Saya belum ngantuk kok." Ahmad pun tersenyum, "Baik Bu." Ketika Yesi meminta diambilkan obat, tanpa sadar gerakannya membuat kainnya terangkat. Dan memang kesehariannya hanya mengenakan pakaian simpel, biar gampang mengobati luka di kakinya. Ahmad pun sesekali melirik, namun tidak berpikiran aneh-aneh. Namun sesuatu yang mengejutkan, ketika Ahmad menyodorkan obat, tangannya ditarik Yesi sehingga dia hampir terjatuh menimpa Yesi. Mereka pun tidak berkata-kata, namun beberapa saat berlalu, Yesi kembali menyuruh Ahmad membetulkan selimutnya. Ketika dia melakukannya, Yesi malah mengangkat kain itu. Entah lupa atau tidak, Yesi benar-benar tidak memakai kain yang menutupi kebunnya. Ahmad menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Sesekali mencoba menghindar, namun Yesi malah berbisik, "Aku pengen disiram kebunku Ahmad." "Tidak apa-apa kan? Itu juga kalau kamu mau." Ahmad cuma tersenyum dan bingung. Namun masa ia mau menolak? Sesuatu yang diinginkan pun terjadi. Dengan berhati-hati, Ahmad perlahan menyiram kebun Yesi. Gerakannya tidak terlalu cepat karena takut mengenai luka di kaki Yesi. "Nah, gitu aja. Yang penting sampai banjir," kata Yesi setelah hampir 1 jam. Terlihat kebun Yesi banjir yang sangat berlimpah. Ahmad pun menyudahinya. Bahkan setelah itu dia membersihkan banjiran Yesi sampai bersih semua di kebunnya. Yesi pun tersenyum manja dan bahagia. Beberapa hari berlalu sejak malam penuh makna itu. Meski tak ada yang berubah secara kasat mata, hati Yesi tak bisa lagi menyangkal. Rasa itu telah tumbuh, berakar dan menuntut untuk dikenali. Yesi mulai memperhatikan setiap detail Ahmad dengan cara yang berbeda. Caranya tersenyum saat membawakan teh, wajahnya yang serius saat menyuapkan obat, hingga tatapan matanya yang kadang secara tak sengaja menabrak tatapan Yesi, lalu buru-buru dialihkan dengan gugup. Ada kehangatan yang tak bisa lagi diabaikan, dan Yesi tahu, sekuat apapun ia menahannya, hatinya ingin berkata jujur. Suatu malam yang tenang, hujan rintik membasahi jendela kamar. Ahmad tengah membantu Yesi merapikan selimut ketika tiba-tiba Yesi berkata dengan suara pelan namun mantap, "Aku mau ngomong sesuatu." Ahmad menghentikan gerakannya, lalu menoleh. "Ya Mbak?" Yesi menatapnya, matanya sedikit berkaca. "Aku gak tahu gimana harus bilangnya, tapi aku ngerasa kamu bukan cuma perawat buat aku. Kamu lebih dari itu. Kamu hadir pas hidupku hancur. Kamu bikin aku ketawa lagi, percaya lagi. Dan jujur, aku pengen kamu tetap di sini. Bukan cuma untuk rawat aku, tapi nemenin aku. Aku pengen kamu jadi kekasihku, Mat." Suasana langsung senyap. Yang terdengar hanya bunyi rintik hujan dan detak jantung. Ahmad yang mendadak terasa seperti genderang perang di dadanya. Wajah Ahmad memerah. Ia tak langsung menjawab. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya saling menggenggam gugup. "Saya nggak nyangka, Mbak. Saya cuma orang kampung, lulusan SMK, nggak punya apa-apa. Saya takut saya nggak pantas." Yesi tersenyum pelan. "Cinta nggak butuh ijazah, Mat. Aku cuma butuh seseorang yang tulus. Dan kamu udah ngasih itu dari hari pertama kamu datang." Ahmad mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu, dan kali ini tidak ada yang mengalihkan pandangan. Ada getaran aneh di dada, tapi juga kelegaan luar biasa. "Saya juga ngerasa sama, Mbak. Sejak awal saya ngerasa beda, tapi saya tahan karena takut salah. Tapi kalau Mbak yakin, saya juga nggak mau bohongin perasaan ini." "Iya, saya mau." Yesi memeluk Ahmad dengan erat. Ketika Yesi kembali meminta dibantu pindah ke tempat istirahat, dia kembali mengajak Ahmad bercocok tanam di kebun Yesi. Ahmad pun tidak menolak. Yesi yang hanya mengenakan setelan simpel tidak susah, tinggal angkat aja.
meskipun tidak bisa dengan leluasa mengeluarkan gaya, karena luka Yesi masih belum sembuh sempurna. Setelah beres, seperti biasa,